Tadi Cindy nawarin kerjaan. Ya udah, kamu tunggu apa lagi? Kamu bilang sama Cindy kalau kamu mau tawaran dia. Gak usah pakai mikir-mikir lagi. Katanya kamu mau bantu aku cari uang. Halo Pak, ini teman saya yang mau jadi penjaga villa di sini sebagai pengganti Yanti yang saya bilang kemarin. Perkenalkan, nama saya David. Saya Adelia. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Del, aku pamit dulu ya. Semoga kamu betah kerja di sini. Iya, Sin. Makasih banyak ya. Saya permisi dulu ya Pak. Iya, makasih ya, Sin. Iya, dadah. Dah. Kita masuk. Iya Pak. Silakan duduk. Pekerjaan kamu di sini seperti biasa. Kamu bersih-bersih di villa ini, layani tamu yang datang ke sini. Dan satu hal lagi, kamu membuat makanan untuk tamu. Kamu mengerti kan? Iya Pak, saya mengerti. Oke, kalau begitu. Nanti kamu istirahat di kamar yang ada sebelah sana. Kalau begitu, kamu boleh bisa bekerja hari ini. Layani setiap tamu yang datang ke tempat ini. Kalau kamu ingin tetap bekerja di tempat ini. Monika, lama kamu. Sabar Mas, aku tutup pintu dulu. Mana uangnya? Ini Mas. Kok cuma segini? Gak mungkin lah kamu dapat segini, Del. Kamu jangan ngeyel kalau aku bilang ayo ikut. Tapi Mas, jangan ditarik, sakit. Mona, mana sini uang kamu? Uang apa, Mas? Kamu tuh ternyata sama aja ya? Sama-sama penipu. Dasar cowok miskin. Kamu bilang aku cowok miskin. Kamu tuh gak ada bedanya sama Mas Tony. Sama-sama penipu. Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Paninda official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Paninda official berdasarkan catatan kasus. Paninda official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Kehidupan Adelia dan Franz, suaminya yang sedang dilanda permasalahan ekonomi, membuat Franz menjadi berubah dan seringkali memarahi Adelia. Ketika Adelia mencoba meminta uang pada Franz untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Mas, Adel boleh minta uang buat belanja? Minta uang kata kamu. Aku gak punya uang. Kamu tahu nggak? Aku lagi pusing karena belum gajian. Kerjaan kamu minta uang mulu. Emang cari uang tuh gampang apa? Tapi Mas, beras kita cukup untuk hari ini aja. Lauk juga sisa telur. Mas Franz mau makan itu aja. Berani ya kamu ngelawan? Makanya kerja, jangan ngandelin aku doang. Iya Mas, Adel minta maaf. Yaudah sana. Masak seadanya aja. Emang cari uang gampang apa? Adelia merasakan perubahan suaminya yang berbeda sesudah menikah dan tinggal bersama suaminya. Adelia merasa sedikit menyesal karena sudah menuruti permintaan kedua orang tuanya untuk menikah dengan Franz. Tapi kenapa sekarang dia berubah ya? Karena merasa kasihan pada suaminya dan menginginkan kehidupan yang layak, Adelia berpikir untuk mencari pekerjaan agar dapat memperbaiki kondisi keuangan keluarga kecilnya. Aku harus cari kerja. Kalau kayak gini terus, hidup aku nggak akan bisa bahagia. Aku harus bantu Mas Franz cari uang biar dia nggak marah-marah lagi. Tumben rapi. Mau kemana kamu? Mau cari kerja Mas, mau bantu Mas Franz cari uang biar keluarga kita juga nggak susah terus. Itu baru namanya istri yang pinter. Jangan nyusahin suaminya terus. Ya udah kalau gitu, Adel berangkat ya. Yaudah, sana. Ketika Franz mengetahui Adelia akan mencari pekerjaan, Franz merasa senang karena ia berpikir jika Adelia bekerja, ia bisa beristirahat di rumah tanpa harus bekerja. Hidup terus berjalan, meski jiwa terasa letih. Berharap sinar terang itu kembali menyinari. Namun tiap langkah yang kuambil semakin lemah dan usang. Seperti mimpi yang dulu ku pegang kini hancur dan hilang. Adelia yang sudah mendatangi beberapa tempat untuk melamar pekerjaan merasa lelah dan putus asa karena tidak ada satupun yang menerimanya. Ya Tuhan, kenapa sih cari kerja tuh susah banget? Gak ada satupun yang terima aku. Apa karena aku gak punya keahlian apa-apa dan cuma punya ijazah SMA? Harus gimana lagi aku bantu Mas Franz buat cari uang? Apa aku pulang aja? Tapi kalau aku pulang, pasti Mas Franz marah-marah sama aku karena aku belum dapat pekerjaan. Tapi ini udah gelap, aku pulang aja deh. Biar besok aku coba lagi. Melihat kepulangan Adelia, Franz menanyakan bagaimana lamaran kerja Adelia. Adelia menjawab dengan lemas jika ia ditolak di semua tempat yang sudah ia datangi. Baru pulang kamu. Gimana Del? Udah dapat kerjanya? Cari kemana aja kamu seharian? Belum Mas, Adel ditolak di semua tempat yang Adel lamar. Adel juga udah seharian keliling, tapi belum dapat juga. Gimana sih kamu? Sampai malam gini gak dapat kerja juga. Nyari kerja aja gak becus. Mendengar hal itu, Franz memarahi Adelia karena dianggap tidak bisa mencari pekerjaan. Maaf Mas, tapi besok Adel bakal coba ya ke beberapa tempat. Bener ya Del? Kamu harus kerja. Kalau nggak, mau makan apa kita? Proyek udah selesai. Uang belum turun dari bos. Iya Mas, Adel bakal usahain kok. Mas doain aja ya. Udahlah, mau pergi aja. Aku malas lihat muka kamu yang pura-pura sedih itu.
Hah? Mas, Adel boleh minta uang lagi. Beras sama lauk di dapur udah pada habis. Adel bingung mau masak apa kalau bahan makanan pada habis. Bukannya kamu mau pergi? Kamu kan mau cari kerja. Iya, itu tetap jadi kok mas. Tapi nanti Adel perginya setelah Adel udah masakin Mas Frans. Kamu tuh ya, uang lagi. Ada segini. Sana buruan, biar kamu bisa cari kerja lagi. Yaudah mas, kalau gitu Adel belanja dulu ya. Adel? Cindy, kamu apa kabar? Udah lama banget loh kita nggak ketemu. Aku baik. Kamu kemana aja? Mentang-mentang udah nikah jadi jarang main sama aku. Kamu mau kemana? Aku mau aja sih Sin ikut kumpul sama kalian. Tapi kamu tahu sendiri kan Mas Frans tuh gimana. Aku mau ke warung sayur nih. Kamu sendiri mau kemana? Aku juga mau ke warung sayur. Kok kamu jalan kaki? Nggak dianterin sama suami kamu? Suami aku nggak punya motor Sin, jadi aku jalan kaki deh. Yaudah, kamu bareng aku aja. Aku juga mau ke warung sayur yang di sebelah sana. Yuk. Beneran? Gak ngerepotin? Apaan sih, Del? Ayo naik. Makasih ya Sin. Ya. Adelia hanya berbelanja secukup uang yang diberikan Frans padanya. Cindy yang melihat itu merasa heran dengan sedikitnya belanjaan Adelia dan tidak sengaja melihat isi dompet Adelia yang sudah tidak ada lagi isinya. Jadi berapa Bu semuanya? Bu, makasih ya. Ini uang aku ya, Bu. Makasih. Kok belanjaan kamu cuma segitu doang? Tumben banget. Ya Del, Mas Frans cuma kasih aku uang segini doang. Jadi aku cukup-cukupin aja deh. Kamu udah belanjanya? Udah nih. Yuk, aku anterin pulang. Makasih ya, kamu udah mau repot-repot nganterin aku pulang. Lebay banget sih, udah ya naik. Makasih ya Sin, sekali lagi kamu udah repot-repot mau nganterin aku ke rumah. Apaan sih, Del? Oh iya, besok aku mau kumpul nih sama teman-teman SMA. Kamu ikut ya? Aduh Sin, aku harus izin dulu sama Mas Frans, tapi aku takut. Ya udah deh, Del. Jangan dipaksain ya. Tapi kapan-kapan kalau kamu bisa, kamu harus ikut ya. Soalnya anak-anak yang lain kangen banget sama kamu. Nanti kalau aku udah dapet izin dari Mas Frans, aku pasti ikut kok. Lagian, aku juga kangen banget sama kalian. Ya udah, aku pulang dulu ya. Soalnya aku mau masak juga nih. Hati-hati ya. Ya. Dadah. Halo, ada apa Sin? Halo Del, ketemuan di kafe dekat rumah kamu yuk. Aku nggak ada uang. Ayolah Del, ada yang mau aku omongin. Ngomongin apa? Ada deh, pokoknya kamu datang aja ya. Udah, aku coba ngomongnya sama Mas Frans. Oke deh, nanti kabarin aku aja ya. Nanti aku SMS kamu ya. Mau kemana lagi kamu? Cindy, teman SMA aku. Dia ngajak aku ketemuan. Uang dari mana kamu pergi-pergi terus? Giliran uang belanja aja, mintanya ke aku. Curang kamu ya. Ada uang nggak mau bagi sama aku. Lagi nanti Adel nggak akan jajan kok. Adel cuma mau dengerin apa yang Cindy omongin, terus Adel pulang. Adel berangkat ya. Halo, Del. Sorry ya, kok ketiduran? Sorry banget. Kamu tuh ya dari dulu nggak pernah berubah, selalu alasannya ketiduran. Iya Sin, aku nggak bisa lama-lama ya. Aku takut Mas Frans marah. Iya. Emangnya kamu mau ngomongin apa sih? Aku mau tanya, sebenarnya keluarga kamu tuh tentang keuangan gimana sih? Seperti yang kamu lihat, Sin. Cindy menanyakan tentang bagaimana kondisi keluarga Adelia dengan Frans. Adelia pun menceritakan pada Cindy bahwa keluarganya sedang ada masalah keuangan. Terlebih, suaminya yang sudah menganggur membuat Adelia semakin bingung dan mengatakan pada Cindy jika ia ingin sekali bekerja. Aku jadi penjaga villa gitu. Dia udah bisa beli rumah, beli motor, dan buka usaha. Kerjanya sih cuma bersih-bersih dan nerima tamu. Tapi sekarang dia udah nikah. Pas udah nikah dia udah pindah, jadi villanya itu nggak ada yang jagain. Dan dia minta tolong aku buat cari pengganti dia. Kamu mau nggak? Kalau kamu mau, nanti aku ajak ketemu sama pemilik villanya. Penjaga villa ya? Aku coba izin dulu ya sama Mas Frans. Ya udah, kamu izin dulu sama suami kamu. Kalau suami kamu setuju dan kamunya mau, kamu langsung telepon aku aja ya. Oh iya, itu minuman biar aku aja yang bayarin. Kamu serius? Iya, nanti kalau misalnya kamu udah kerja, gantian kamu yang traktir aku. Makasih ya Sin, kamu baik banget loh sama aku. Iya. Mas Frans! Ada apa sih kamu? Baru pulang. Adelia pun menceritakan tentang tawaran pekerjaan yang Cindy berikan. Tadi Cindy nawarin kerjaan. Kerjaan apa? Penjaga Tanpa villa. ragu, Frans mengizinkan Adelia dan memaksa Adelia untuk menerima pekerjaan tersebut. Ya udah, kamu tunggu apa lagi? Kamu bilang sama Cindy kalau kamu mau tawaran dia. Gak usah pakai mikir-mikir lagi. Katanya kamu mau bantu aku cari uang. Iya Mas, tapi kalau aku harus tinggal di sana, Mas nggak apa-apa, Mas izinin. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kamu dapat kerjaan, banyak uang, dan kita gak hidup susah, sama nggak pikirin makan. Iya Mas, Adel coba telepon Cindy dulu ya. Ya udah sana, kamu bilang sama Cindy kalau kamu terima kerjaan itu. Iya Mas.
Halo, Sin. Halo Del, ada apa? Tadi aku udah ngomong sama Mas Frans, dan katanya Mas Frans izinin aku buat terima tawaran dari kamu sebagai penjaga villa. Serius? Kamu mulai masuk kapan? Besok? Boleh deh, lagian kan semakin cepat semakin bagus. Yaudah, besok aku jemput kamu ya jam 10 di rumah kamu. Oh ya, makasih ya Sin, kamu udah banyak nolong aku. Iya, sama-sama Adelia yang cantik. Ya deh ya, bye. Mas Frans. Ya, ada apa? Adel berangkat dulu ya mas, jaga diri kamu baik-baik, makan juga harus teratur. Nanti sampai sana, Adel telepon ya. Ya udah, burung sana. Cindy udah dateng tuh. Ya udah kalau gitu, Adel berangkat ya mas. Iya, udah sana. Bawel banget sih. Yaudah yuk Sin, berangkat, aku udah siap. Yuk. Saya dulu ya helmnya. Udah. Oh, ini villanya. Ya. Sesampainya di depan villa, Cindy mempertemukan Adelia dengan pemilik villa dan memperkenalkan Adelia sebagai orang yang akan bekerja menjadi penjaga villa miliknya. Permisi. Halo Pak, ini teman saya yang mau jadi penjaga villa di sini sebagai pengganti Yanti yang saya bilang kemarin. Perkenalkan, nama saya David. Iya Pak, saya Adelia. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Del, aku pamit dulu ya. Semoga kamu betah kerja di sini. Iya Sin, makasih banyak ya. Kamu hati-hati di jalan. Iya. Saya permisi dulu ya Pak. Iya. Makasih ya, Sin. Iya. Dadah. Dah. Kita masuk. Iya Pak. Silakan duduk. Pekerjaan kamu di sini seperti biasa. Kamu bersih-bersih di villa ini, layani tamu yang datang ke sini. Dan satu hal lagi, kamu membuat makanan untuk tamu. Kamu mengerti kan? Iya Pak, saya mengerti. Oke, kalau begitu. Nanti kamu istirahat di kamar yang ada sebelah sana. Ya sudah, kalau begitu kamu boleh bisa bekerja hari ini. Baik Pak, saya kerja. Silakan. Mbak, nih, tolong dibersihkan nih. Anak-anak zaman sekarang belum pada nikah aja udah pada nginep-nginep. Dulu aku boro-boro sama Mas Frans, nginep di hotel sama di villa kayak gini aja udah seneng banget. Apalagi pacarannya sama Mas Frans di rumah mulu, gak pernah diajak keluar. Halo Mas, ada apa Mas? Del, kamu udah kerja kan? Aku boleh minta uang nggak? Franz meminta uang pada Adelia yang baru hari pertama bekerja. Namun Adelia menjelaskan bahwa ia belum menerima upah dari pemilik villa. Pasti Adel kirim kok. Mas Frans sabar ya. Ah, ya udahlah. Ya Tuhan, kenapa Mas Frans jadi kayak gini ya? Adelia kedatangan tamu lelaki. Tamu tersebut meminta Adelia untuk menemaninya tidur. Dengan halus, Adelia menolaknya dan membuat tamu tersebut kesal dan tidak jadi menginap di villa tempat Adelia bekerja. Lagi ketemu ngobrol malam ini. Maaf Mas, saya nggak bisa. Jadi kamu nggak mau nurin saya? Yaudah, saya nggak mau jadi nginep sini. Mengecewakan. Adel, ada apa ini? Kenapa tamu tadi pergi? Tamu tadi meminta saya untuk menemani dia di kamar Pak. Terus kamu tolak? Kenapa kamu tolak? Harusnya kamu ikutin apa yang dia mau. Saya sudah pernah bilang sama kamu, layani setiap tamu yang datang ke tempat ini. Kalau kamu ingin tetap bekerja di tempat ini, kamu harus ikutin apa mau tamu. Iya Pak, maafkan saya. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya yang tadi. Tapi tolong Pak, jangan pecat saya. Oke, sekali lagi saya lihat kamu seperti ini, mendingan kamu angkat kaki dari tempat ini. Paham? Iya Pak. Halo Mas, Adel mau cerita deh. Jadi tadi ada tamu laki-laki datang ke villa. Terus tiba-tiba dia minta temenin Adel buat temenin dia di kamar. Tapi Adel tolak Mas. Terus pemilik villanya tiba-tiba marah ke Adel. Adel harus gimana ya Mas? Kenapa kamu tolak, Del? Itu uang tahu nggak kamu? Kamu udah nolak uang, Del. Katanya, kamu mau membantu keuangan keluarga kita. Kalau kayak gitu terus, kapan kita kayanya, Del? Udah, kamu turutin aja apa kata bos kamu tuh. Kamu temenin tamu-tamu yang datang. Aku harus gimana ini? Apa benar yang Mas Frans bilang? Apa aku harus ikutin semua permintaan tamu demi memperbaiki hidup aku sama Mas Frans? Kalau emang iya, mungkin aku harus ikutin apa yang Mas Frans mau.
Sejak kejadian itu, Adelia mulai berani menerima tawaran jika tamunya meminta ia menemani mereka, dan sejak saat itu pula, Adelia mengganti namanya menjadi Monica di depan tamunya. Nama kamu siapa? Monica, Mas. Kamu kan nemenin aku ngobrol malam ini? Boleh, Mas. Tapi ada uang tambahan kan? Iyalah pasti. Jadi langsung ke kamar. Monica, lama kamu. Sabar, Mas. Aku tutup pintu dulu. Pada suatu ketika, Adelia mendapatkan seorang tamu yang memperlakukannya secara tidak sopan. Loh, kok cuma segini, Mas? Kamu aja nggak bisa nyenengin saya, kamu. Namun setelah Adelia menemani tamunya tersebut, Adelia hanya diberikan sedikit uang. Hal itu membuat Adelia kesal dan meminta melebihkan bayarannya, tetapi Adelia malah mendapat tamparan dari tamunya yang membuat Adelia merasa ingin keluar dari pekerjaannya. Mau banget keluar dari pekerjaan ini. Hingga pada suatu saat, Adelia bertemu dengan Tony, seorang pria tampan yang menjadi tamunya di villa. Kenalin, Mbak. Saya Tony. Monica. Mas Tony mau nginep di sini? Iya, saya mau nginep di sini. Kebetulan, apa ada kamar yang kosong, Mbak? Coba aku cariin dulu ya kamar kosongnya. Oh iya. Mas, ada kamar kosongnya? Kalau gitu, saya kan kesini bukan cuma untuk nginep. Saya juga ya butuh teman ngobrol lah, Mbak. Mbak mau nggak jadi teman ngobrol saya? Iya, saya mau kok. Melihat perlakuan Tony yang sangat menghormati wanita, Adelia pun tertarik pada sikap Tony yang meminta Adelia menemaninya dengan sopan. Iya, Mon. Kamu mau minum kopi, teh, atau... Nggak usah, Mas. Nggak usah repot-repot. Serius kamu? Iya, Mas. Oh iya, Monica. Aku ini datang ke sini cuma minta teman ngobrol aja kok. Aku nggak akan macem-macemin kamu. Bahkan, pada saat di dalam kamar pun, Tony tidak menyentuh Adelia. Tony malah mengajak Adelia berbincang sepanjang malam. Aku kadang suka mikir, gimana caranya aku keluar dari pekerjaan aku. Aku juga ngerasa kayak nggak dihargain. Emang kebanyakan sih cowok tuh kayak gitu. Ya kadang aku juga kayak gitu sih. Tapi kalau dianya nggak mau ya aku nggak akan maksa. Dan aku juga kesini senang aja berbagi pengalaman sama kamu. Sekarang kamu yang sabar aja ya, Mon ya. Pokoknya kalau ada yang ngapa-ngapain kamu, ya kamu lawan aja, nggak apa-apa kok. Iya, Mas. Makasih ya. Iya, Mon, sama-sama. Sejak malam itu, hubungan Tony dan Adelia pun semakin dekat. Kamu suka makan apa? Tony mengajak Adelia kencan dan sepanjang jalan mereka tampak bahagia dan saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Suka makan apa aja, cuma kalau yang pedes, aduh, perut aku suka sakit. Masa sih? Lucu juga ya. Kalau aku sih udah sakit perut. Kamu ada-ada aja. Yaudah yuk, kita lanjut jalan. Ini rumah aku. Aku ambilin teh dulu ya. Nggak usah, Mas. Lagian aku juga buru-buru. Ya udah deh kalau gitu. Oh ya, tujuan kamu bawa aku ke rumah kamu tuh apa ya, Mas? Jadi gini, Mon. Waktu pertama aku lihat kamu, aku itu ngerasain ada yang beda dari kamu, Mon. Tony pun mengungkapkan perasaannya pada Adelia dan mengatakan akan membawa hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Aku suka sama kamu, Mon. Aku itu bakal janji sama kamu, aku bakal bahagiain kamu, Monica. Dan aku janji, aku bakal lepasin kamu dari kerjaan kamu yang kayak gini. Kamu mau nikah sama aku? Mon, aku nggak mau. Tony berjanji akan membahagiakan Adelia dan mengeluarkan Adelia dari pekerjaan nistanya. Iya, Mas. Aku mau. Monica, ini tuh belum seberapa. Nanti aku bakal lebih bahagiain kamu lagi. Adelia sangat bahagia dan menerima Tony tanpa memikirkan Franz suaminya. Tunggu deh, Mon. Aku mau. Sesampainya di villa, Tony meminta Adelia agar mereka membuat tabungan untuk biaya pernikahan mereka dan menyimpannya pada Tony. Gimana kalau kamu sama aku, ya kita nabung sama-sama. Dan tabungannya itu disimpan di aku. Oh, gitu ya, Mas? Tanpa rasa curiga sedikit pun, Adelia memberikan uang tabungannya pada Tony. Ini semua aku lakuin ini demi kebaikan kita, bukan buat demi siapa-siapa. Ya udah, Mas. Aku percaya kok sama kamu. Mon, aku janji, aku bakal jaga tabungan ini baik-baik. Dan aku pun mau ikut nabung supaya kita nikah cepat. Oke? Aku bakal jaga baik-baik. Makasih ya. Ya udah kalau gitu, aku masuk dulu ya. Ya, sekarang kamu istirahat. Selamat tidur ya. Ketika memasuki kamar, Adelia panik melihat Franz menelponnya.
Franz memarahi Adelia karena sejak pagi tadi ia hubungi tak diangkat oleh Adelia. Franz kembali meminta uang pada Adelia. Namun Adelia bingung menjawab Franz karena uang yang ia simpan sudah diberikan pada Tony. Maaf mas, uang Adel habis dipinjam sama teman Adel. Kok bisa? Kamu tagih dong, jangan diem aja. Iya mas, besok Adel tagih ya. Kamu yang sabar ya. Kalau uangnya udah ada, pasti langsung aku kirimin kok. Ya udah, awas aja kamu bohong ya. Satu kali lagi, jangan sekaya deh minjemin uang ke orang, padahal kita orang susah. Iya mas, maafin Adel ya. Ya udah, kerja sana yang benar ya. Tony yang biasanya mengabari Adelia tidak mengirim pesan maupun menelponnya, membuat Adelia tidak tenang dan mencoba menelpon Tony. Namun, Tony mengatakan bahwa ia sedang sibuk dan tidak ingin diganggu. Besok-besok aja jalannya, kan bisa. Tapi mas, sendirian di villa. Terus aku harus gimana lagi? Ya kamu ngapain, kek? Kamu ganggu banget tau nggak? Udah dibilangin aku sibuk. Adelia merasa aneh akan sikap Tony belakangan ini yang selalu menolak untuk bertemu. Namun karena merasa kesepian di villa sendirian, Adelia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Saya boleh izin pulang nggak? Lagian villa juga lagi sepi. Ya udah, tapi besok kamu kesini lagi ya? Ya udah kalau gitu pak. Mas, Adel pulang. Baru pulang kamu. Mana uangnya? Kedatangan Adelia disambut Franz yang langsung meminta uang padanya. Aku lupa karena banyak kerjaan. Gak usah alasan kamu. Mana uangnya? Ini mas. Adelia pun memberikan semua uang yang ia pegang saat itu pada Franz. Gak mungkin lah kamu dapat segini, Del. Kamu pasti bohongin aku ya? Mana lagi? Emang cuma segitu. Lagian akhir-akhir ini tamu Adel sedikit. Dan aku juga belum gajian dari pemilik villanya. Tapi nanti kalau aku gajian, aku kasih kamu ya mas. Sudah masuk. Rumahnya berantakan banget mas. Mas Franz ngapain aja? Kalau mau beresin aja. Gak usah berisik. Udah, aku mau pergi. Karena melihat keadaan rumah yang berantakan, Adelia pun membersihkannya. Franz yang tidak peduli dengan Adelia pun pergi menggunakan uang yang diberikan Adelia untuk bersenang-senang. Adelia tampak masih saja menunggu kabar Tony. Namun Tony tak kunjung mengabari Adelia. Hal itu membuat Adelia berpikir ingin mengakhiri hubungannya dengan Tony dan meminta kembali uang yang ia berikan pada Tony. Halo Mas Tony, kamu lagi apa? Kok kamu gak pernah ngabarin aku sih? Ada apa lagi sih, Mon? Aku kan udah bilang, jangan dulu ganggu aku. Jangan dulu teleponin aku. Aku itu lagi sibuk, Mon. Kan kamu tahu sendiri, kita tuh mau nikah. Dan aku juga lagi ngumpulin uang, Mon. Aku tuh lagi fokus kerja. Sekarang, kamu jangan teleponin aku dulu. Nanti aku kabarin. Kok Mas Tony berubah ya? Apa aku harus ngakhirin hubungan aku sama Mas Tony? Aku harus minta uang yang ada di dia. Udah ya mas, Adel pamit. Kamu harus lebih rajin lagi ya melayani tamu kamu. Biar uang kamu tambah banyak. Biar kita nggak hidup susah kayak gini terus. Iya mas, Adel usahain ya. Jangan diusahain, tapi harus. Kalau nggak, kapan kita kayanya? Iya mas. Ya udah, Adel berangkat ya. Ya udah, pergi sana. Mas Tony tuh kemana sih? Teleponin gak diangkat-angkat. Apa aku ke rumahnya aja kali ya? Siapa tahu dia ada di sana. Adelia mendatangi rumah Tony untuk meminta kembali uangnya, namun rumah Tony tampaknya kosong. Mas Tony, ini Adel, Mas. Aduh, Mas Tony kemana ya? Kok nggak ada orang sih? Dengan rasa sedih dan menyesal, Adelia berjalan meninggalkan rumah Tony. Adelia mencoba menghubungi Tony, namun nomor Tony sudah tidak aktif lagi. Ya Tuhan, aku harus cari Mas Tony kemana lagi? Terus gimana sama uang aku? Kamu kok tega sih Mas sama aku? Aku kira kamu beneran baik. Padahal aku udah berharap kamu bakal nikahin aku dan kamu bakal jadi orang yang baik. Tapi kenapa kamu tipu aku, Mas? Kok berhenti, Mas? Mbak ditanya tujuannya lagi diem aja. Mbak mau kemana sih sebenarnya? Ya udah deh. Berapa, Mas? 40.000, Mbak. Oh ya udah, Mbak. Sesampainya di villa, Aldo melihat mata Adelia yang sembab dan menghampirinya. Tunggu. Kamu mau nikah kan? Sini dulu deh. Kamu kenapa? Aku nggak tahu lagi mas harus cari dia kemana. Aku dibohongin sama orang. Dia bilang dia mau bahagiain aku, dia mau nikah sama aku. Tapi ternyata dia tipu aku. Aldo berpura-pura menghibur Adelia dan mengatakan akan membantu Adelia mencari Tony. Siapa tahu aku bisa bantu. Namanya Tony mas. Dulu dia pernah bilang dia mau nikah sama aku, dia mau bahagiain aku. Bahkan dia bilang dia mau bawa aku keluar dari pekerjaan ini. Dia minta uang tabungan aku dan dia bilang itu buat nambah-nambahin pernikahan kita. Tapi ternyata uang aku malah dibawa kabur. Ya udah, kalau gitu mulai besok aku bantu kamu cari Tony agar uang kamu bisa kembali. Makasih ya mas. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Aku sedih banget mas. Ada aku kok di sini. Ya udah kamu jangan nangis lagi ya. Ntar kamu jelek loh.
Ya udah, kalau gitu kamu ikut aku ke kamar ya. Setelah merasa lelah, sudah berkeliling mencari Tony, Aldo menghentikan motornya dan berpura-pura sedih di depan Adelia dan mengatakan bahwa ia butuh uang untuk membayar sisa uang sewa kamarnya. Istirahat dulu ya. Lagian juga dari tadi kita kan berkeliling-keliling. Ya mas, kita istirahat dulu aja ya. Lagian juga kasihan kamu juga capek. Lagian kamu Simon, kamu kenapa sih bisa sampai ketipu kayak gitu sama dia? Aku juga nggak tahu mas. Dia mulutnya manis banget, tapi ujung-ujungnya pahit. Oh iya Mon, kamu masih ada pegang uang? Buat apa? Kalau ada, aku mau pinjam buat bayar sisa uang sewa kamar. Tetapi Adelia menolak permintaan Aldo meminjam uangnya karena Adelia pun tidak memegang uang saat itu. Jadi aku bener-bener gak ada uang sama sekali mas. Beneran Mon, gak ada lagi Mon. Maaf ya mas, yang kalinya aku nggak bisa bantu kamu. Kamu kan juga tahu, sekarang aku lagi cari Mas Tony. Mendengar jawaban Adelia, Aldo pun merasa kesal. Namun tak ditunjukkan, lalu Aldo mengajak Adelia kembali ke villa. Yaudah kalau gitu kita pulang aja. Kok pulang? Katanya kita mau nyari Mas Tony. Aku tiba-tiba capek pengen istirahat. Ya udah kalau gitu kita pulang aja deh. Mama, ikut aku dulu ke kamar ya. Katanya kita mau jalan mas. Kamu nih kalau aku bilang ikut. Udah ikut aja, jangan ngeyel deh. Jangan deh mas. Lagian kan katanya kita mau cari Mas Tony. Kamu jangan ngeyel kalau aku bilang ayo ikut. Tapi mas jangan ditarik, sakit. Aldo memaksa Adelia masuk dalam kamar dan memaksa Adelia memberikannya uang. Mona, mana sini uang kamu? Uang apa mas? Permintaan Aldo kembali ditolak oleh Adelia. Namun hal itu tidak membuat Aldo menyerah dan tetap memaksa Adelia untuk memberikannya uang. Kamu tuh ternyata sama aja ya? Sama-sama penipu. Dasar cowok miskin. Kalau nggak bisa bayar uang sewa kamar, yang usah sok-sokan. Kamu bilang aku cowok miskin. Kamu tuh nggak ada bedanya sama Mas Tony. Sama-sama penipu. Dan tanpa berpikir panjang, Aldo menghabisi nyawa Adelia. Halo, dengan kantor polisi. Saya ingin melapor, Pak. Ada kejadian mencurigakan di villa saya. Villa Mawar, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Karena panik, Aldo pun keluar dari kamarnya dan memikirkan cara agar ia tidak ketahuan telah menghabisi nyawa Adelia. Karena pelaku emosi, ya, dikata-katai oleh korban dengan kata-kata yang kasar, kemudian berupaya untuk melakukan perbuatan dengan mencekik leher korban dan menutup dengan bantal sehingga meninggal dunia. Dari dalam kamar tampak sejumlah bercak darah terdapat di spray ranjang dan bantal. Tim identifikasi Polresta Denpasar tiba beberapa saat setelahnya dan melakukan olah TKP. Niluh Teti Ramuna ditemukan tewas mengenaskan di bawah ranjang kamar nomor 5 Wisma Arta Puspita di Jalan Pidada 6, Banjar Sedana Merta, Kelurahan Ubung Utara, Denpasar. Pelaku Komang Arim Sujana diduga membunuh wanita cantik yang berumur 23 tahun setelah melakukan hubungan suami istri. Jasadnya ditemukan oleh karyawan Wisma bernama Teguh Ismail. Terkuaknya aksi pembunuhan itu diawali dari kecurigaan Ismail ketika melihat pelaku mondar-mandir naik turun tangga pada Rabu pagi sebelum mayat ditemukan. Ismail curiga pelaku yang sudah tinggal di Wisma sejak tanggal 12 Juli tersebut hendak kabur tanpa membayar biaya penginapan. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku.